Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Pemirsa, apa kabar Anda? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program eksklusif Metro TV Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Pemirsa, ada yang paling spesial pada malam hari ini yaitu bintang tamu kita yang juga merupakan sutradara, pemeran, penulis skenario dan juga produser film di Indonesia yang sangat luar biasa dengan banyak sekali hasil karyanya. Kita juga akan langsung sambut penampilan kali ini Joko Anwar dan juga Mbak Dewi Umaya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mas Joko Anwar dan juga Mbak Dewi, apa kabar? Kalau Mas Joko, apa ini film terbaru yang akan rilis nih? Kayaknya nggak produktif begitu ya? Iya, mencoba untuk terus produktif. Film saya yang terbaru judulnya Siksa Kubur. Oh, horor, horor religi. religi. Drama horor religi. Drama horor. Kalau Mbak Dewi, apa Mbak Saya kesibukannya? sedang menyelesaikan produksi sampai nanti Hana. Terima kasih, tepuk tangan dong buat Mas Joko Anwar dan juga Mbak Dewi. Baik, sekali lagi terima kasih sudah bergabung di Q&A. Ada 9 box, di dalamnya akan ada topik-topik yang akan kita bahas bersama. Apapun itu yang pasti pertanyaannya harus ada jawabannya. Langsung saja ya, kita akan mulai mainkan box yang pertama. Nah, langsung saja, Mas Joko, kita mau box nomor berapa? Mainkan untuk segmen pertama ini. Saya nomor 1 deh. Oke, yang pertama, box pertama nomor 1. Sineas. Sineas. Ada apa di balik box Sineas? Kita akan langsung tanyakan ke pakarnya Mbak Tejo, ya sesama orang panggung nih, ya kan, seniman juga. Joko ini nggak produktif loh, menurutku. Kenapa, Dibandingkan Mbak Tejo? teman-teman. Agak lama, karena menurutku dia bergulat agak lama di skenario-nya. Karena dia itu sutradara yang sangat mengatakan bahwa enggak, serius juga enggak. Mengatakan bahwa tulang punggung sebuah film itu skenario. Skenario. Itu prinsipnya Joko yang saya tahu. Tapi apa salahnya jika Jadi memang... skenario-nya bagus, teknis cacat-cacat dikit nggak apa-apa. Teknis bagus, skenario-nya bolong-bolong, jelek. Jadi nggak produktif. Gimana? Tapi biasanya bagus. Tapi biasanya bagus ya? Biasanya bagus. Tapi setuju gak Mas Joko tadi komentar Mas Tejo? Setuju, saya bikin film sebenarnya 2 tahun sekali ya. Terakhir akan rilis kan ini Siksa Kubur 2024. Terakhir saya rilis Pengabdi Setan 2 tahun 2022. Jadi 2 tahun. Antara film tuh biasanya 2 tahun, 3 tahun. Mas Joko kan pernah ditawarin Hollywood, terus kemudian dikesampingkan. Emang sudah merasa besar ya sebagai sutradara gitu ya, sampai kemudian merasa berhak menyampingkan tawaran yang lain. Sama gitu Mbak Dewi juga begitu kan, sebagai produser film kan juga filmnya sudah banyak gitu ya. Apakah Anda berdua sudah merasa besar? Apakah boleh tuh di dalam dunia sinematografi ya, seorang sutradara dan seorang produser sudah merasa besar gitu, sehingga ini saya nggak mau film ini, saya maunya yang ini gitu. Di bidang manapun kita nggak boleh sombong ya. Iya. Saya pikir nggak cuma di film gitu, bahwa kita selalu belajar, harus rendah hati tetap gitu. Karena kalau udah masuk ke dunia produksi film kita kecil kok, ya rasanya tuh kecil gitu. Kalau apalagi kita di-compare sama maksudnya filmmaker dari luar juga gitu. Tapi bahwa kita bangga dengan apa yang kita lakukan itu harus. Dan kita harus serius. Kalau menurut saya, makin lama kita bekerja di perfilman, semakin banyak yang kita sadari bahwa kita tidak paham gitu. Jadi semakin lama saya dan Mbak Dewi bekerja di film, semakin sadar, kita belum tahu apa-apa ya gitu. Dibandingkan dengan di awal kali kita masuk ke perfilman yang kita mungkin lebih percaya diri gitu. Oh, kita bisa bikin film yang bagus, yang laku. Tapi setelah bagus dari orang. Gitu. Tapi setelah masuk film dengan bentrokan-bentrokan, kita sadar bahwa kita nggak tahu apa-apa gitu. Bisa dijelaskan dikit nggak? Itu untuk aku juga ini soalnya. Ya.
terlepas dari inferiority complex yang soal diundang Hollywood menolak atau apa gitu. Tapi artinya kita harus pede kan. Betul, betul. Nah, yang aku tanyakan buat Joko sama Mbak Dewi, bedanya pede sama sombong itu apa ya? Oh, oke. Itu tipis. Ya. Kalau Seseorang yang harus nyanyi di depan publik pada saat itu, dia harus pede. Kalau enggak bisa. betul. Gitu. Saya rasa itu gimana? selama ini saya percaya bahwa sombong itu berarti kita merasa bahwa kita tidak bisa terkalahkan, kita lah yang terbaik dari segalanya. Kalau pede, kita paham kekuatan kita dan kita tahu kelemahan kita sehingga kita tahu menyikapi kelemahan kita. Misalnya dalam sebuah proyek, saya tahu apa yang harus saya lakukan, tapi juga menyiapkan hal-hal yang mungkin akan terjadi di luar dari kemampuan saya. Contoh konkretnya misalnya, ketika membuat sebuah film, saya sudah mempersiapkan skenario yang menurut saya sudah cukup untuk difilmkan, kru yang luar biasa, pemain luar biasa, tapi saya tidak akan terlalu yakin bahwa semua ini bisa terjadi tanpa saya harus mempersiapkan yang saya anggap kekurangan dari saya, misalnya. Saya punya kelemahan beberapa dan saya tahu itu kekurangan saya sehingga saya menyiapkan strategi dan planning kalau misalnya itu terjadi dan saya Kelemahan pelajari. Joko Anwar apa sih? Wah, banyak banget. Satu saja yang paling meresahkan. Saya sebenarnya orangnya introvert banget. Saya nggak percaya, Mas Joko. Betul, ini keringetan bukan karena AC-nya kurang, di sini dingin sekali, cuman saya memang orangnya demam panggung gitu. Katanya orang introvert tuh justru kayak imajinasi dan kreativitasnya lebih tinggi. Bener seperti lebih itu nggak? sensitif, lebih Ah, gitu. sensitif. Silakan, Mbak. Gimana jadi menilai Mas lebih Joko Anwar? punya sense of artnya yang lebih tinggi karena dia mengamati, dia mengobservasi. Kelihatan kok dari tadi, dari bahasa tubuhnya, dari tatapan wajahnya, matanya, gerak tubuhnya menunjukkan dia memang sedang dalam posisi anxiety, lagi cemas dia. Walaupun berusaha ditutupi dengan Yes. Saya orangnya semaksimal sangat mungkin. cemasan. Ini udah keringetan ya di belakang ini. Betul. Bisa kelihatan dari di sini semuanya. Keringetan banget. Iya, Oh, iya. beneran nggak sih ini karena Cuman saudara kok aku kadang pertanyaannya acting. gini, Mas Joko, penasaran kenapa sih horor? Kenapa saya bikin film horor? Karena saya sejak kecil nonton film horor. Saya besar di sebuah tempat daerah di Parenting Medan. lagi dong ya, masa kecil gitu ya, dipengaruhi sampai sekarang bikinnya film horor. Enggak, saya sebenarnya waktu kecil itu suka nonton, tapi bioskop yang terjangkau oleh saya, harganya cuma Rp100 pada waktu itu, bioskop lain bisa 250. Itu memutar film-film horor karena bioskopnya bioskop rakyat, jadi mereka hanya memutar film yang mereka anggap akan disukai oleh rakyat gitu. Dan kebanyakan film yang saya tonton di situ seperti saya bilang tadi horor. Jadi ketika saya tumbuh menjadi seorang filmmaker, kepinginnya membuat sesuatu yang seperti yang saya suka. Ada sisi edukatifnya nggak sih kalau bicara film horor? Oke. Misalnya nih, Mas Joko Anwar nulis skenario di kuburan. Saya waktu dengernya, buset ini orang belagu amat sih. Udah nulis skenario horor, nulisnya di kuburan gitu. Kayak kalau buat saya dengar mungkin itu kebiasaan tapi kalau dengar ini kok kayak belagu banget sih ini orang gitu ya. Padahal emang itu gayanya Joko Anwar gitu. Nah, Itu proses kan kreatifnya. ya itulah makanya kan kadang-kadang sombong dan percaya diri itu memang beda tipis gitu. Dan kalau kemudian percaya nggak setuju. diri ini diartikan lebih, hasilnya adalah sombong yang nggak ketulungan gitu. Tapi saya nggak setuju Bang Hensat. Sombong sama percaya diri itu jauh, tidak tipis menurut saya. Percaya diri. Sombong itu adalah ketika kita sadar kita menganggap orang lain jauh lebih rendah atau kita jauh lebih hebat daripada orang lain. Kadang kita Mending nggak tanya sadar. ahlinya. Tanya aja ahlinya. Sedikit saja, Mbak, silakan. Superior kompleks kali. Kalau tadi kan inferior kompleks Inferior. gitu ya kita bicara. Superior berarti dia punya kemampuan mengukur kemampuan dia tetapi melebihi dari kapasitas yang sebenarnya ada. Nah, itu. Kalau percaya diri, mengetahui kekurangan dan kelemahan dia dan dia bisa tahu dengan posisi porsi yang tepat gitu. Tepat pas, tidak superior, tidak inferior. Baik, terima kasih. Kalau cari edukasi jangan cari di film. Film is not about education. Dipersembahkan oleh